tidak boleh menyombongkan diri kita, mungkin karena keilmuan kita, karena banyak amal kita. Tapi justru kita dianjurkan kaum muslimin itulah merangka mempertajam hati kita. Ya Allah, saya tidak bisa melakukan amal ibadah ini dengan baik dan ikhlas kecuali Kau bantu ya Allah. Saya tidak bisa meninggalkan perbuatan yang senantiasa tasanu, tasadur, hubul madah itu ya Allah, kalau Kau tidak bimbing arahkan hati saya ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami menyampaikan satu hikayat atau cerita salah satu di antara hamba-hamba Allah yang pada saat itu beliau sedang berjalan ke satu tempat, cuman beliau menggunakan perahu. Ya, mungkin aksesnya model kayak kita Samarinda ini ke Samarinda seberang, waktu belum ada yang namanya jembatan. Pada saat itu para jamaah diceritakan ketika beliau sedang bepergian seperti itu, rupa-rupanya di luar dugaan bahwa saat itu terjadi angin kencang. Anggaplah model, mohon maaf, kayak kita balik papan dengan penajam, agak luas sedikit tuh, sungai atau mahakam yang dilewati oleh beliau menggunakan perahu. Satu saat oleh beliau tadi menemui badai yang kencang sehingga perahu beliau terbawa arus sampai ke satu tempat di laut, dan setelah itu terpapar lagi satu pulau. Nanti mudah-mudahan kita ambil dari intisari cerita ini. Sampainya di pulau namanya sendiri, akhirnya beliau terdamparlah di satu pulau itu. Datang di sana, ya sudah barang tentu namanya satu pulau, beliau nggak punya apa-apa, penduduknya tidak ada. Saat itu pada jamaah beliau di sana sehari-harinya cari makan, kadang-kadang ada buah di sana, buah hutan dimakan. Kadang-kadang sudah nggak ada makanan lagi, cukup daun-daunan yang dimakan. Akan tetapi para jamaah, seorang yang ditakdirkan Allah seperti ini, beliau belum lagi beriman kepada Allah, masih percaya kepada Tuhan. Seperti kita ceritakan pada beberapa waktu yang lalu, ada seorang raja yang sombong kepada Tuhannya, akhirnya dimusuhi oleh kaum muslimin, dan beliau kemudian disiksa, kemudian masuk ke satu tempat kumkum dengan rasa panas yang mereka termasuk diazab oleh kaum muslimin akibat sombong kepada Tuhan. Ini hampir sama mirip seperti ini kalimat cerita Allah di dalam cerita oleh aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu dihidupkan oleh seorang masyarakat muslimin kepada orang yang sombong ini, akhirnya beliau ini rupa-rupanya kepanasan, namanya api para jamaah. Di dalam kumkum itu dimasukkan air, seperti Fir'aun telah menyiksa yang namanya Masitah. Begitu panas, lalu orang ini berdoa kepada Tuhan, ya Allah,
ya Lata halisni, wahai Tuhan saya Lata, tolong lepaskan saya disiksa ini. Maka ketika itulah para jamaah semakin menyebut nama Tuhan selain Allah semakin panas. Tidak berhasil, Lata membantunya, panggil lagi, ya Uzza khalisni, wahai Uzza lepaskan saya dari siksa ini. Semakin panas lagi. Tidak berhasil, minta bantuan kepada Tuhan yang namanya Uzza, yang setiap hari dia sembah tetapi tidak sanggup memberikan bantuan kepada beliau. Panggil lagi Manat, kemudian Hubal, sampai beliau menyatakan saking baktinya kepada seorang hamba ini kepada Hubal, setiap hari saya usap kepalanya. Kepala Tuhan bernama Hubal, minta lepaskan dari siksa ini, maka semakin panas. Beliau mau berpaling, berdoa kepada Tuhan yang umat muslim. Pada waktu itu oleh seseorang yang tadi bertuhankan kepada Tuhan selain Allah, lalu dia panggil nama Tuhan, Tuhannya umat muslim. Dianggap orang ini Tuhannya umat muslim. Padahal bagi kita muslim kan namanya Tuhan itu semua makhluk Allah, apapun bentuk makhluk itu adalah Tuhannya makhluk. Dengan itu lalu dia berpikir, kalau Tuhan aku sembah sekian puluh tahun, berbakti kepada Tuhan sekian puluh tahun, ternyata begitu saya mendapatkan kesulitan minta bantuan gak sanggup bantu. Mau tidak mau berpaling haluan pikirannya, menyebutlah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba kata beliau, mendadak hujan turun, segitu lebatnya akhirnya matilah yang namanya api yang sedang berkobar dan menyala itu. Dengan izin Allah, Allah kirimkan lagi yang namanya angin, kemudian angin itu menerpa, membawa orang ini terbang di udara sampai perjalanan yang tidak dilihat lagi. Maka jatuhlah satu tempat yang namanya tempat orang-orang tidak beriman. Saya ditanya, apa kau bisa datang ke sini? Dari mana kalian? Dari mana anda? Min aina anta? Dari mana kau datangnya? Oleh beliau menjawab cerita-cerita yang beliau terjadi disiksa seperti itu. Akhirnya pada jamaah, ternyata kata beliau, saya sudah minta bantuan kepada Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal, ternyata enggak dia bisa membantu. Begitu saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dibaca sebanyak 3 kali, dan mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah, ternyata saya dibawa angin seperti ini. Sampailah di tempat ini dalam keadaan posisi selamat. Nah, alhamdulillah dengan berkat mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah di situ, Allah selamatkan. Demikian yang saya maksudkan, seseorang yang tadi terdampar di satu pulau sama orang yang tidak beriman, seperti orang yang sombong diterbangkan angin tadi. Satu pulau itu beliau tidak makan apa-apa kecuali daun-daunan, rumput-rumputan. Kalau ada buah-buahan di hutan dimakan buah di hutan. Itu untuk melangsungkan kehidupan, sampai akhirnya beliau bisa menanam satu semacam apa dia, semacam entah dari mana dapatnya, wallahu alam. Tanamlah satu makanan semacam padi begitu untuk bisa dimakan sehari-hari. Maklum di pulau, rupa-rupanya orang ini sudah berapa puluh tahun tinggal di hutan itu kesendirian, tidak ada teman. Dan kebetulan Allah Maha Kuasa, kaum muslimin telah bepergian menggunakan kapal. Di luar dugaan pula, saat itu angin kembali kencang.
tapi jangka waktu yang panjang. Begitu angin menempur seperti itu, akhirnya beliau kaum muslimin satu kapal itu terdampar satu pulau. Cuman alhamdulillah juga semuanya selamat. Maka kaum muslimin namanya banyak orangnya, banyak berpikir, dan di kapal masih ada makanan yang dibawa itu, sehingga itulah salah satu di antara bekal sementara untuk hidup satu pulau. Tapi syukurnya kapal itu tidak tenggelam. Nah pada saat itu para jamaah, begitu beliau tinggal di sana, rupa-rupanya di luar dugaan bertemu salah seorang tadi yang pakai perahu yang terdampar satu pulau kesendirian. Mau berlayar kemana namanya perahu. Tapi kebetulan yang pertama tadi orang yang muslim, yang datang berikutnya orang muslim. Jadi jadilah begitu bertemu oleh kaum muslimin juga kaget. Berarti ada kampung di sini karena ada manusia. Berceritalah oleh beliau di satu pulau itu dengan satu orang yang datang dan melihat orang muslimin yang telah terdampar di sana. Akhirnya kaum muslimin bertanya, "Bapak tinggal di mana?" Karena bayangan beliau ada satu tempat, ada tempat anak penduduk masyarakat di sini, padahal satu orang. Dengan itulah para jamaah oleh beliau bercerita, kata yang sendiri tadi, saya Pak sendirian udah berapa puluh tahun di sini. Perahu saya saat itu diterpa oleh gelombang yang besar, cuman saya terdampar di pulau ini. Saya mau keluar nggak bisa lagi. Maka selama di sini saya di sini. Jadi karena itulah mereka masing-masing, karena orang muslim banyak tadi, alhamdulillah pada jamaah beliau bisalah membuat satu tempat untuk bernaung. Bernaung di situ, tempat tinggal sementara di situ. Makanan masih ada, kita harus makan. Ya diirit-irit makanannya. Karena tidak perkirakan siapa atau gelombang tambah besar lagi nanti untuk menyelamatkan diri seperti itu. Tapi karena ada teman yang baru ini menambah harapan kepada kaum muslimin. Sehingga begitu beliau bertanya, "Berapa lama Anda tinggal di sini?" "Sekian lama, udah berapa puluh tahun di sini." Lalu begitu umat muslim, nama muslim pada jamaah dimanapun mereka berada tetap melaksanakan ibadah, sekalipun dalam keadaan pengasingan dalam satu pulau seperti itu, tetap mereka melaksanakan ibadah. Oleh yang sendiri tadi rupanya perhatikan umat Islam sembahyang, diperhatikan oleh kaum muslimin, mengajak dia sembahyang. Oleh beliau menyatakan, "Maaf, saya hari ini bukan beragama Islam." Oleh karena itu begitu memperhatikan tadi pada jamaah ibadah kaum muslimin, oleh beliau satu saat beliau minta ajarkan pelajaran yang berhubungan dengan pendidikan kaum muslimin, ajaran tentang sembahyang kaum muslimin, tentang amalan-amalan apa yang kira-kira dari kaum muslimin dilaksanakan, termasuk diantaranya kaum muslimin dulu rupanya di kapal itu ada bawa Al-Quran. Oleh beliau ini salah satu di antara buku atau referensi sebagai pegangan kami kaum muslimin di Al-Quranul Karim. Rupa-rupanya di tengah kaum muslimin itu ada orang yang mengerti tentang Al-Quranul Karim, sehingga bisa menjabarkan Al-Quran sebagai kalamullah. Dan ini kepada jamaah memerlukan ilmu alat, termasuk menerjemahkannya secara kebahasaan, bahasa Arab mengerti. Dijabarkanlah maksud-maksud yang termuat di dalam Al-Quran. Rupa-rupanya seorang yang terdampar pertama tadi pada jamaah semakin menarik, semakin mendekat dia kepada kaum muslimin yang banyak, karena dia lebih ingin tahu, lebih banyak tahu tentang aturan-aturan agama Islam.
Nah hadirin sekalian, begitu dijabarkan, diterangkan, dijelaskan oleh salah satu di antara mereka-mereka itu yang mengerti tentang Al-Quranul Karim dan segala terjemahnya, maka beliau sekali lagi minta ajari baca Al-Quran. Baru kemudian diajari setiap baca Al-Quran sekitar 3, 4, 5 ayat, dijelaskanlah oleh kaum muslimin yang mengerti tadi. Kaum muslimin pun duduk sama-sama mendengarkan. Terutama yang perhatian khusus adalah oleh seorang yang terdahulu tadi yang kebetulan bukan beragama Islam. Ceritakanlah dalam cerita-cerita itu menyangkut masalah para bidadari Tuhan, hurul ain, bahwa nanti kalau kita beriman kepada Allah, maka para bidadari ini nanti akan menanti kedatangan kita. Dan mereka-mereka ini disiapkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Nanti di surga Allah itu disediakanlah tempat yang mulia dan segala fasilitas yang Allah berikan selengkap-lengkapnya. Dan itu sepanjang hidup, tidak ada lagi yang namanya mati. Kalau kita menjadi hamba Allah yang beriman, mati dalam keadaan beriman, insya Allah nanti mendapatkan surga yang Allah berikan fasilitas. Jadi semacam apa aja yang ada semua, termasuk para bidadarinya yang menanti kedatangan kita kaum muslimin, kata beliau. Oleh seorang yang tadi mendengarkan. Rupa-rupanya orang ini jarang mendengarkan orang-orang ceramah. Maklum pada jamaah, kalau sekarang kan mohon maaf menggunakan suara yang seperti di atas, walaupun orang tidak beriman kadang-kadang bisa mendengar. Lebih-lebih misalnya kayak dekat kayak Mesir Raya itu, di tengah orang, sehingga banyak orang yang mendengar, dan tidak mustahil dengan sebab mendengar itu dia beriman. Nah jamaah sekalian rahimallah, cerita ini termuat dalam salah satu syarah Raudhur Rayyahin. Begitu beliau mendengarkan cerita-cerita yang cukup menarik menurut pandangan hamba Allah yang sudah lama di sana dan belum beragama Islam, akhirnya beliau minta ajarkanlah kalimat-kalimat syahadat yang sehingga beliau diterima sebagai hamba Allah yang beriman. Dibimbinglah orang ini untuk mengucapkan kalimat syahadat. Setelah beliau bersyahadat, akhirnya ikutlah melaksanakan ibadah seperti kaum muslimin melaksanakan ibadah. Dan satu saat, rupa-rupanya karena beliau memang sudah lama tinggal di sana sendirian, sudah mungkinlah berumur lah sudah mereka, si beliau ini mendapat di luar dugaan malam itu sakit. Rupa-rupanya terekam di dalam pikiran beliau oleh Allah Maha Kuasa telah memberikan, sehingga ketika itu dia begitu mendengar cerita benar-benar terekam, teringat, terbayang bahwa kalau janji Tuhan itu pasti benar. Dan untuk itulah para jamaah, begitu beliau sakit, sakitnya semakin parah, sementara obat tidak ada di pulau itu, namanya sendirian. Kaum muslimin yang saat itu memberikanlah bimbingan-bimbingan tentang nasihat-nasihat. Kemudian beliau rupa-rupanya saat itu akan menembuskan napas terakhir. Wafatlah seorang yang kesendirian tadi di sana, tinggal semuanya kaum muslimin. Pada malam itulah para jamaah, salah satu di antara kumpulan kaum muslimin yang tadi membacakan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran, rupa-rupanya malam itu bermimpi beliau. Di antara mimpinya adalah tentang peristiwa orang muslim, orang yang baru mu'alaf ini, yang masuk Islam, dia wafat, diterimalah oleh para bidadari Allah Subhanahu wa taala, menjemput kedatangannya dalam mimpi, sehingga beliau diberikan semacam fasilitas-fasilitas surga, apa yang diminta dikasih Tuhan. Ringkasnya berbahagialah ceritanya orang ini tadi.
mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun dalam Al-Quran. Allah berpesan kepada kita kaum muslimin, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini termasuk di sana. Begitu saya mendengar dan membaca seperti ini pada jamaah, kalau kita lihat dalam kitab Hikam dikatakan bahwasanya kita kaum muslimin ini kadang-kadang ada yang sulit menerima rezeki, artinya tidak mendapatkan rezeki sehingga merasa kita sulit. Kadang-kadang kita tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak adil. Dan satu cerita yang lain lagi dalam kitab yang sama, ada orang yang saat itu dia beribadah banyak, tetapi ibadahnya itu adalah termasuk yang namanya riya ujub, itu sudah menjadi sehari-hari amalan beliau. Ini salah satu daripada kejelekan, kekurang bagusan orang beriman beramal baik justru malah tidak baik. Ini namanya di dalam Al-Quran disebut namanya basyiran dan naziran. Cerita orang tidak beriman tadi, begitu Allah berikan petunjuk hidayahnya mati dalam keadaan beriman. Seorang muslim yang rajin ibadah kadang-kadang bisa terkena penyakit namanya penyakit hati. Ada yang namanya kita sering mendengar itu ujub, sum'ah, takabur, tasanu, tasadur, hubul madah dan lain-lain. Ini justru akan mendapatkan kesulitan saat akan mati. Saya berpikir para jamaah, dua sisi yang berbeda cerita seperti ini kalau Allah menghendaki bisa terjadi semuanya. Berarti Allah mengingatkan kepada kita kaum muslimin, kalau kita sudah berilmu pengetahuan, maka usahakanlah ilmu itu dapat membantu kita mati lakukan husnul khatimah. Mudah-mudahan segala amal kita dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak ada sifat-sifat mazmumah. Karena pada jamaah bisa jadi dengan sebab keilmuan yang kita miliki bisa timbul sifat-sifat ujub, sum'ah. Dan ini salah satu di antara pangkal daripada doa dan doa permintaan kita tertolak. Ada orang-orang yang baru beriman seperti tadi, kalau Allah berikan petunjuk hidayahnya kepada mereka, ini namanya berita basyiran. Padahal sudah terasing satu pulau yang jauh, tidak ada teman, dan selama itu beliau tidak beragama Islam dan beragama non-Muslim. Ternyata kalau Allah menjemput dengan cara dengan taufik hidayah Tuhan, ditemukanlah kaum muslimin terdampar ke sana, sehingga inilah satu pangkal untuk dapat mendidiknya sehingga menjadi hamba Allah yang beriman. Wafatnya dalam keadaan mu'allaf dan wafatnya dalam keadaan dibimbing secara amaliyah yang baik dan benar. Orang pada jamaah kalau sudah pertama kali merasakan salah dan itu tersesat, begitu dia bertaubat, dia benar-benar bertaubat kepada Allah, baca Quran sehingga mereka begitu bisa baca, dia yakin ini ada kekuasaan Tuhan. Padahal tadi tidak punya amal apa-apa. Inilah kata guru kita pada waktu itu, kata beliau, kita tidak tentu rahasia Tuhan semua. Oleh karena itu kita tidak boleh menyombongkan diri kita, mungkin karena keilmuan kita, karena banyak amal kita. Tapi justru kita dianjurkan kaum muslimin itulah merangka mempertajam hati kita, semakin membersihkan hati kita, maka kita minta semua itu kepada Allah, bantuan Allah. Ya Allah, saya tidak bisa melakukan amal ibadah ini dengan baik dan ikhlas kecuali Kau bantu ya Allah. Saya tidak bisa meninggalkan perbuatan yang senantiasa tasanu, tasadur, hubul madah itu ya Allah, kalau Kau tidak bimbing, arahkan hati saya ke sana. Ini rupa-rupanya oleh Allah ingin semakin memperbaiki hati kita kaum muslimin, lalu sampaikan beritalah berita yang cukup menyakitkan. Bisa bayangkan kita beribadah udah bagus gitu ya, sembahyang, puasa, tapi kalau itu diterpa oleh penyakit batin, itu akan tertolak semua itu nanti. Inilah salah satu di antara Allah memacu kita supaya kita muslim tetap menjadi orang yang termulia di hadapan Allah. Jadi katakan al-Islam ya'lu wa la yu'ala ilaih. Wah, Islam itulah orang yang dimuliakan Tuhan, tinggi, tidak ada yang sanggup menandingi ketinggiannya.
tinggi di sana bisa jadi kemuliaan beliau di hadapan Allah. Oleh karena itulah para jamaah, begitu dia sudah meninggal seperti tadi, akhirnya tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang ini tadi para jamaah kaum muslimin sudah cukup di sana merasakan dan sudah merasa aman. Gelombang besar mungkin dianggap sudah aman, beliau meninggalkan tempat itu. Maka orang ini pada jamaah oleh kaum muslimin berpikir, sekarang apakah kita bawa pulang atau bagaimana? Orang yang kesendirian tadi, namanya orang wafat pada jamaah dimanapun ditaruh bisa saja terjadi. Saya contoh kalau di Indonesia itu di Kalimantan Selatan, saudara oleh ulama kita yang ada di Tinggarong namanya Abu Talha, itu punya saudara, ya, saudara kandungnya saat beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin ratusan tahun di atas, Pak. Beliau mau naik haji, kemudian beliau ditimpa sakit. Namanya saya itu menggunakan kapal, sehingga waktu sakit sebelum meninggalkan Indonesia, akhirnya beliau dikembalikanlah ke Kalimantan, diantar sampai satu pulau, kena sakit seperti tadi, meninggal di pulau, ditanamlah di sana. Yang hari ini pada jamaah kita lihat di TV itu bahwa beliau ini ditanam, dijauhkan dari satu pulau yang tidak ada manusia saat itu. Ini satu contoh bahwa bisa saja terjadi dimanapun kita bisa terjadi namanya wafat itu. Mudah-mudahan kita dapat dalam tengah-tengah manusia muslim yang banyak gitu, yang dapat mendoakan kita. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya pada jamaah, kalau seorang muslim itu wafat dimanapun dia akan sudah terima itu semua, dan insya Allah akan selamat. Jadi katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kata Allah kau mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka hadirin sekalian, dengan di tempat yang jauh seperti saudara Abu Talha yang makam di Tinggarong itu pada jamaah, wafat di Kalimantan, di daerah Pulau Jawa, dikembalikan ke Kalimantan. Waktu itu bukan wafat, tapi masih sakit. Nah, waktu dulu mencerita pakai kapal, ya belum ada pesawat, mungkin di atas ratusan tahun yang lalu itu. Nah, sehingga beliau begitu dapat di makam satu pulau yang tidak ada orang, kesendirian di pulau itu, namanya orang-orang mukmin. Lama kelamaan satu penyebab diantaranya adalah keluarga beliau yang namanya, mungkin saya pernah sampaikan di sini, Kiai Al-Alim Al-Allamah Abdurrahman Siddiq Safat. Beliau ini salah satu di antara cucu Datuk Kelampaian. Orang tuanya beliau ini Siddiq Abdurrahman Safat ini adalah Muhammad Afif, yang dipanggil itu sebagai Datu Landak. Ini punya keramat besar, mulai datunya sampai Muhammad Afif, cucu-cucu beliau ini mendapat karamat dari Allah Subhanahu wa taala karena kealimannya, memang karena amaliyahnya, karena kekuatan tawajuhnya kepada Allah. Nah, sehingga kembali saya sampaikan, begitu Abdurrahman Siddiq, Datu Abdurrahman Siddiq yang ada di Tambilahan sana di Sapat, beliau minta kepada Allah, minta tunjukkan di mana wafatnya saudara oleh keluarga beliau namanya Abu Talha itu, yang makam di Tinggarong. Rupanya berjalan satu pulau, langkah sesuai langkah Allah tentukan. Dicari-cari, hanya ketemu satu pulau itu. Oleh beliau minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah di mana makam keluarga kami bernama seorang, bisa saya lupa namanya, yang intinya adalah saudara kandung dari Abu Talha. Ya. Saudara satunya makamnya di daerah Batu Licin, yang dua saudaranya daerah Kandangan. Jadi beliau yang kelima. Ini yang lama ketemu tuh.
Tapi dengan berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas permintaan salah satu hamba Allah yang mulia bernama Abdurrahman Siddiq ini pada jamaah, kemudian memancarlah nur cahaya sampai ke atas, menunjukkan disinilah makam beliau. Sehingga begitu sampai di sana oleh beliau persiapkanlah, sebagai sampaikan kembali nih, batu, taruh batu di sana di pulau, namanya pulau pada jamaah. Waktu itu masih belum ada penduduk masyarakatnya. Taruh di sana. Kemudian berikutnya Allah bukakan hati guru kita Alim Al-Allamah Harib Billah bersekumpul kembali ingin mencari juga. Ada pada jamaah tahun kurang lebih 80-an ya, kurang lebih. Dalam guru sepuh yang datang di Air Putih sembahyang di Fathul Khair. Dari khilaf Ananda Ahmad Zaini waktu umur kurang lebih 2 tahun. Di situ guru menangis di makam Abu Talha, artinya mengenang kepada keluarga salah satu juta kelampaian terpencar di mana-mana, termasuk di Sapat ya, Abdul Samad Siddiq ini. Alhamdulillah pada jamaah oleh Allah Maha Kuasa, sehingga Allah kembali perlihatkan nur yang mancar di kubur beliau sampai ke atas menjulang tinggi, sehingga menemukanlah makam salah satu yang saudara Abu Talha ini. Nah, kesimpulan terakhir bahwasanya setiap muslim kalau sudah mati yang beriman kepada Allah dimanapun dimakamkan gak ada masalah, cuman kita yang tidak tega. Seorang muslim tadi yang baru beriman kepada Allah, lantaran sudah beriman kepada Allah, dia nggak peduli lagi di mana terserah hiduplah menaruh di mana. Tapi ternyata hasil mimpi seorang yang saleh tidak mengerti Al-Quran dan tafsirnya, bermimpi bahwa orang ini sudah di surga Tuhan dengan segala fasilitas para bidadari yang menunggu mereka, yang telah mengelilingi mereka. Seorang kembali dalam tafsir Sawi, syarah daripada tafsir Jalalain, dikatakan setiap satu orang muslim yang taat kepada Allah seperti itu, mereka wafat telah Allah sediakan para bidadari 12.500. Ini yang meliling mereka, yang orang yang barusan muslim, yang barusan masuk Islam tadi, wafat dalam keadaan Allah berikan seperti itu fasilitas. Ini namanya pada jamaah kemahasempurnaan sifat ilmu dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi guru berpesan, ujar jangan hati-hati, jangan senang mencela orang, jangan senang mencaci orang. Yang orang berbuat satu kesalahan kita cap ini benar-benar maksiat luar biasa. Sementara maksiat itu jauh lebih besar daripada mereka seperti ini. Mungkin aja kita tertutupi, mastur oleh Allah, ditutupi kesalahan kita. Oleh karena itulah para jamaah, begitu mereka bermusyawarah, akhirnya dalam kesimpulannya mereka tetapkan di sana satu pulau. Sehingga diceritakanlah cerita seperti ini. Sekali lagi termuat dalam kitab Syarah Raudhur Rayyahin. Nah, hadirin sekalian, mudah-mudahan kita yang senantiasa hadir dalam ilmu seperti ini, Allah jadikan kita husnul khatimah, mati beriman dan mati mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala, fasilitas surga Tuhan itu. Ini salah satu di antara janji Tuhan kepada kita kaum muslimin. Bila kita mati dalam keadaan beriman, insyaallah itu janji Tuhan pasti akan diberikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak akan pernah menyalahi janji apa yang sudah dijanjikan Allah kepada kita. Mohon maaf para jamaah, termasuk dulu Datuk Muhammad Arsyad Al-Banjari itu tempat tinggalnya dalam pagar, dimakamkan di Kelampaian. Jadi mau dibahas sekarang itu para jamaah, kalau kita hidup di kota seperti ini, anggaplah sana kota Martapura, kabupaten. Tapi kalau waktu kan masih sedikit manusianya, masih sedikit manusianya. Tapi begitu wafat, ditanamlah dalam pagar sana, di Kelampaian. Kenapa? Itu hikmah Tuhan. Semua itu sudah mengandung rahasia Tuhan semua. Oleh karena itu kita muslimin, sekali lagi mudah-mudahan kita menceritakan para orang dimuliakan Allah seperti ini, para jamaah, Allah pertemukan kita kepada mereka yang dalam alam baka nanti. Dan untuk itulah
Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah taufik hidayah, kita bisa istiqamah dalam menuntut ilmu seperti ini, dalam mendengarkan wawasan keagamaan sampaikan para adai ilallah, para ulama-ulama kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang salih. Demikian sampai kepada jamaah, mohon maaf kalau terdapat kesalahan-kesilapan dalam penyampaian. Mudah-mudahan cerita sedikit ada manfaat bagi kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka baquli amadin yuqarribuna ilahu bika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.